Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulur sekalian, selanjutnya kita akan mengisahkan kembali tentang Wali Songo, yakni Sunan Ampel. Untuk itu, sebelum saya lanjutkan, saya mohon dukungan panjenengan untuk menekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan bagi yang sudah subscribe silakan memberikan like dan juga komentar. Di Rusia Selatan ada sebuah daerah yang disebut Bukhara. Bukhara ini terletak di Samarkand. Sejak dahulu daerah Samarkand dikenal sebagai daerah Islam yang menelurkan ulama-ulama besar seperti sarjana hadis terkenal, yaitu Imam Bukhari yang masyhur sebagai pewaris hadis sahih. Di Samarkand ini ada seorang ulama besar bernama Syekh Jamaluddin Jumadil Kubro, seorang ahli sunnah bermazhab Syafi'i, mempunyai seorang putra bernama Ibrahim. Karena berasal dari Samarkand, maka Ibrahim kemudian mendapat tambahan Samarkandi. Orang Jawa sangat sukar mengucapkan Samarakandi, maka mereka hanya menyebutnya sebagai Syekh Ibrahim Asmorokandi. Syekh Ibrahim Asmorokandi diperintah oleh ayahnya, yaitu Syekh Jamaluddin Jumadil Kubro, untuk berdakwah ke negara-negara Asia. Perintah ini dilaksanakan. Beliau kemudian diambil menantu oleh Raja Cempa, dijodohkan dengan putri Raja Cempa yang bernama Dewi Condrowulan. Negeri Cempa ini, menurut sebagian ahli sejarah, terletak di Muang Thai. Dari perkawinannya dengan Dewi Condrowulan, maka Ibrahim Asmorokandi mendapat dua orang putra, yaitu Sayyid Ali Rahmatullah dan Sayyid Ali Murtado. Sedangkan adik Dewi Condrowulan yang bernama Dewi Durawati diperistri oleh Prabu Brawijaya Majapahit. Dengan demikian, keduanya adalah keponakan Ratu Majapahit dan tergolong putra bangsawan atau pangeran kerajaan. Para pangeran atau bangsawan kerajaan pada waktu itu mendapat gelar Rahadian yang artinya tuanku. Dalam proses selanjutnya, sebutan ini cukup dipersingkat menjadi Raden. Raja Majapahit sangat senang mendapat istri Dewi Negeri Campa yang wajahnya dan kepribadiannya sangat memikat hati, sehingga istri-istri lainnya diceraikan. Banyak yang diberikan kepada para adipatinya yang tersebar di seluruh Nusantara. Salah satu contoh adalah istri yang bernama Dewi Kian, seorang putri Cina yang diberikan kepada Adipati Aryo Damar di Palembang. Ketika Dewi Kian diceraikan dan diberikan kepada Aryo Damar saat itu sedang hamil 3 bulan. Aryo Damar tidak diperkenankan menggauli putri Cina itu sampai si jabang bayi terlahir di dunia. Bayi dari rahim Dewi Kian itulah yang nantinya bernama Raden Hasan atau lebih dikenal dengan nama Raden Patah. Salah satu seorang murid Sunan Ampel yang menjadi raja di Demak Bintoro. Kerajaan Majapahit sesudah ditinggal Mahapatih Gajah Mada dan Prabu Hayam Wuruk mengalami kemunduran drastis. Kerajaan terpecah belah karena terjadinya perang saudara dan para adipati banyak yang tak loyal lagi kepada keturunan Prabu Hayam Wuruk, yaitu Prabu Brawijaya Kertabumi. Pajak dan upeti tak banyak yang sampai ke istana Majapahit. Lebih sering dinikmati oleh para adipati sendiri. Hal ini membuat sang Prabu bersedih hati. Lebih-lebih lagi dengan adanya kebiasaan buruk kaum bangsawan
dan para pangeran yang suka berpesta pora dan main judi serta mabuk-mabukan. Prabu Brawijaya sadar betul bila kebiasaan semacam itu diteruskan, negara akan menjadi lemah, dan jika negara sudah kehilangan kekuatan, betapa mudahnya bagi musuh untuk menghancurkan Majapahit yang kaya raya. Ratu Dwarawati, yaitu istri Prabu Brawijaya, mengetahui kerisauan hati suaminya. Dengan memberanikan diri, dia mengajukan pendapat kepada suaminya. "Saya mempunyai seorang keponakan yang ahli mendidik dalam hal mengatasi kemerosotan budi pekerti," kata Ratu Dwarawati. "Betulkah?" tanya sang Prabu. "Ya, namanya Sayyid Ali Rahmatullah, putra yang Kanda Dewi Condrowulan di negeri Cempa. Bila Kanda berkenan, saya akan meminta Ramanda Prabu di Cempa untuk mendatangkan Ali Rahmatullah ke Majapahit." "Tentu saja, aku akan merasa senang bila Rama Prabu di Cempa bersedia mengirimkan Sayyid Ali Rahmatullah ke Majapahit ini," kata Prabu Brawijaya. Maka pada suatu hari, diberangkatkanlah utusan dari Majapahit ke negeri Campa untuk meminta Sayyid Ali Rahmatullah datang ke Majapahit. Kedatangan utusan Majapahit disambut gembira oleh Raja Cempa, dan Raja Cempa tidak keberatan melepas cucunya ke Majapahit untuk meluaskan pengalaman. Keberangkatan Sayyid Ali Rahmat ke tanah Jawa tidak sendirian. Ia ditemani oleh ayah dan kakaknya. Sebagaimana disebutkan di atas, ayah Sayyid Ali Rahmat adalah Sayyid Maulana Malik Ibrahim Asmarakandi, dan kakaknya bernama Sayyid Ali Murtado. Diduga mereka tidak langsung ke Majapahit, melainkan mendarat ke Tuban. Tetapi di Tuban, tepatnya di desa Gesik Harjo, Syekh Maulana Ibrahim Asmarakandi jatuh sakit dan meninggal dunia. Beliau dimakamkan di desa tersebut yang masih termasuk Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Sedulurku sekalian, demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan terkait perjalanan Sunan Ampel. Besok kita sambung kembali. Ada kurang dan lebih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Training ungkapan, ono rino, ono opo, ono awan, ono pangan, salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.